Kembali kita dengan sharing books dengan topik berpikir dan berjiwa besar di sesi kedua, episode ke-8. Anda yakin ada imbalannya untuk bekerja lebih banyak dan lebih baik? Kalau begitu, coba prosedur 2 langkah ini. 1. Terimalah dengan keinginan yang besar peluang untuk bekerja lebih banyak. Adalah pujian jika Anda diminta untuk menerima tanggung jawab baru, menerima tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan yang membuat Anda menonjol dan memperlihatkan bahwa Anda lebih berharga. Jika tetangga Anda meminta Anda mewakili mereka dalam pertemuan lingkungan, terimalah. Hal ini membantu Anda menjadi pemimpin masyarakat. 2. Berikutnya, berkonsentrasilah pada bagaimana saya dapat melakukan lebih banyak. Jawaban kreatif akan muncul. Beberapa dari jawaban ini mungkin berupa perencanaan dan organisasi yang lebih baik atas pekerjaan Anda yang sekarang, atau pengambilan jalan pintas dalam aktivitas rutin Anda, atau mungkin penghapusan aktivitas yang tidak penting sama sekali. Akan tetapi, biar saya ulangi, pemecahan untuk mengerjakan lebih banyak akan muncul. Sebagai kebijakan pribadi, saya menerima sepenuhnya konsep. Jika Anda menginginkan sesuatu diselesaikan, berikanlah sesuatu itu kepada orang yang sibuk. Saya menolak mengerjakan proyek penting bersama orang yang mempunyai banyak waktu luang. Saya belajar dari pengalaman yang menyakitkan dan mahal bahwa orang yang mempunyai banyak waktu merupakan pasangan kerja yang tidak efektif. Semua orang sukses dan cakap yang saya kenal adalah orang sibuk. Ketika saya memulai beberapa proyek bersama mereka, saya tahu sesuatu itu akan diselesaikan secara memuaskan. Saya belajar dalam lusinan kejadian bahwa saya dapat mengandalkan orang sibuk untuk menyelesaikan tugas. Akan tetapi, saya sering melihat kekecewaan dalam bekerja bersama orang yang mempunyai banyak sekali waktu. Manajemen bisnis dan progresif terus-menerus bertanya, apa yang dapat kami kerjakan untuk meluaskan keluaran? Mengapa tidak bertanya kepada diri sendiri, apa yang dapat saya lakukan untuk meluaskan keluaran saya? Pikiran Anda akan secara kreatif memperlihatkan kepada Anda bagaimana caranya. Dalam ratusan wawancara kepada orang pada segala tingkat, saya membuat pertemuan ini. Semakin besar orang bersangkutan, semakin cenderung ia mendorong Anda untuk berbicara. Semakin kecil orang bersangkutan, semakin cenderung ia menghormati Anda. Orang besar memonopoli kegiatan mendengar, orang kecil memonopoli kegiatan berbicara. Perhatikan ini pula. Para pemimpin di dalam semua bidang kehidupan menghabiskan jauh lebih banyak waktu meminta nasihat dibandingkan memberikannya. Sebelum seorang pemimpin mengambil keputusan, ia berkata, bagaimana menurut Anda tentang hal ini? Apa rekomendasi Anda? Apa yang Anda akan lakukan dalam keadaan yang sama ini? Bagaimana soal ini menurut pendengaran Anda? Lihatlah, dengan cara ini, seorang pemimpin adalah mesin manusia pengambil keputusan. Untuk membuat apapun, Anda harus mempunyai bahan mentah dalam mencapai keputusan kreatif. Bahan mentahnya adalah gagasan dan saran dari orang lain. Tentu saja, jangan mengharapkan orang lain memberikan pemecahan yang siap pakai kepada Anda. Itu bukan alasan utama untuk bertanya dan mendengarkan. Gagasan orang lain membantu menyalahkan gagasan Anda sendiri, sehingga benar Anda menjadi lebih kreatif. Belum lama ini saya berpartisipasi sebagai instruktur staf di dalam sebuah kursus manajemen eksekutif. Kursus tersebut terdiri atas 12 sesi. Salah satu dari pokok-pokok setiap pertemuan adalah diskusi selama 15 menit dengan salah satu kelompok mengenai topik bagaimana saya memecahkan masalah manajemen yang paling mendesak. Pada sesi ke-9, eksekutif yang gilirannya tiba melakukan sesuatu yang berbeda, bukannya menceritakan bagaimana ia telah memecahkan masalahnya, ia malah mengumumkan topiknya sebagai dibutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah manajemen paling mendesak yang saya hadapi. Ia dengan cepat menguraikan masalahnya dan kemudian minta gagasan kepada kelompok mengenai cara pemecahannya, agar pasti ia mendapatkan catatan
lengkap dari setiap gagasan yang diusulkan. Ia meminta penulis steno di ruangan tersebut mencatat semua yang diucapkan. Belakangan saya berbicara dengan orang ini dan memuji pendekatannya yang unik. Komentarnya adalah, ada beberapa orang yang sangat pandai di dalam kelompok ini. Saya memutuskan mencoba peruntungan saya. Ada kemungkinan besar sesuatu yang dikatakan oleh seorang selama sesi tersebut mungkin memberi saya petunjuk yang saya perlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Catatan, eksekutif ini menyajikan masalahnya, kemudian mendengarkan. Dalam melakukannya, ia memperoleh beberapa bahan mentah untuk mengambil keputusan. Dan sebagai keuntungan tambahan, anggota lain dari hadirin menikmati diskusi tersebut karena memberi mereka kesempatan untuk ambil bagian. Perusahaan yang sukses menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk penelitian konsumen. Mereka menanyakan orang tentang selera, kualitas, ukuran, dan penampilan suatu produk. Mendengarkan apa yang dikatakan orang memberikan gagasan yang pasti untuk membuat produk lebih mudah dijual. Kegiatan ini juga memberi saran kepada pengusaha pabrik apa yang harus dikatakan kepada konsumen mengenai produk di dalam iklannya. Prosedur untuk mengembangkan produk yang berhasil adalah dengan mendapatkan sebanyak mungkin opini, mendengarkan orang yang akan membeli produk tersebut, dan kemudian mendesain produk dan promosinya untuk menyenangkan orang-orang ini. Di dalam sebuah kantor, belum lama ini saya melihat sebuah papan tanda yang bertulisan, untuk menjual kepada John Brown apa yang John Brown beli. Anda harus melihat apa sesuatu yang melalui mata John Brown. Dan cara untuk berbagi pandangan dengan John Brown adalah dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh John Brown. Telinga Anda adalah katup pemasukan Anda. Telinga Anda memberikan makan pikiran Anda dengan bahan mentah yang dapat diubah menjadi kekuatan kreatif. Kita tidak belajar apapun dengan berbicara. Akan tetapi, tidak ada batas pada apa yang dapat kita pelajari dengan bertanya dan mendengarkan. Coba program 3 tahap ini untuk menguatkan kreativitas Anda melalui bertanya dan mendengar. 1. Dorong orang lain untuk berbicara di dalam percakapan pribadi atau di dalam perusahaan. Usahakan orang berbicara dengan memberi dorongan kecil seperti, ceritakan kepada saya tentang pengalaman Anda, atau apa menurut Anda yang harus dilakukan mengenai, apa menurut Anda yang merupakan inti persoalan. Dorong orang lain untuk berbicara dan Anda pun memperoleh kemenangan. Rangkap 2. Pikiran Anda menyerap bahan mentah yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan pikiran yang kreatif, dan Anda mendapatkan teman. Tidak ada cara yang lebih pasti untuk membuat orang lain menyukai Anda dibandingkan mendorong mereka untuk berbicara dengan Anda. 2. Uji pandangan Anda dalam bentuk pertanyaan. Biarkan orang lain membantu Anda menghaluskan dan memoles gagasan Anda. Gunakan pendekatan. Apa pendekatan Anda mengenai saran ini? Jangan bersikap dogmatis. Jangan mengumumkan gagasan segar seolah gagasan disajikan di atas piring emas. Lakukan sedikit penelitian informal lebih dahulu. Lihat bagaimana kolega Anda bereaksi terhadapnya. Jika Anda melakukannya, kemungkinan Anda akhirnya akan memperoleh gagasan yang lebih baik. 3. Berkonsentrasilah pada apa yang dikatakan oleh orang lain. Mendengarkan adalah lebih daripada sekadar menutup mulut. Mendengarkan berarti membiarkan apa yang dikatakan menembus ke dalam pikiran Anda. Begitu sering orang berpura-pura mendengarkan ketika mereka sama sekali tidak mendengarkan. Mereka cuma menunggu lawan berbicara berhenti sejenak agar mereka dapat mengambil alih pembicaraan. Berkonsentrasilah pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Evaluasi apa yang dikatakannya. Begitulah cara Anda mengumpulkan makanan untuk pikiran Anda. Semakin banyak universitas menawarkan program pelatihan manajemen tingkat lanjutan untuk para eksekutif bisnis senior. Menurut sponsor, keuntungan besar dari program ini bukanlah bahwa para eksekutif tersebut mendapatkan formula yang siap pakai yang dapat mereka gunakan untuk mengoperasikan perusahaan mereka secara efisien. Mereka agaknya mendapatkan manfaat terbesar dari peluang untuk bertukar dan mendiskusikan gagasan baru.
Banyak dari program ini mensyaratkan para eksekutif untuk tinggal bersama di dalam asrama. Diringkas menjadi satu kata, para eksekutif memperoleh manfaat terbesar dari stimulasi yang mereka terima. Setahun yang lalu, saya memimpin 2 sesi di sebuah sekolah manajemen penjualan selama 1 tahun. Beberapa minggu kemudian saya bertemu dengan seorang teman yang menjadi wiraniaga yang sudah bekerja dan salah seorang eksekutif penjualan yang pernah mengikuti sekolah tersebut. Anda di sekolah itu pasti mengajarkan banyak hal kepada manajer penjualan kami untuk mengelola perusahaan ini dengan lebih baik. Teman muda saya ini berkata dengan besar. Saya bertanya kepadanya perubahan apa yang ia lihat secara khusus. Ia menyebutkan beberapa hal. Perbaikan dalam rancangan kompensasi, rapat penjualan 2 kali sebulan dan bukan sekali sebulan. Kartu nama dan alat tulis yang baru, revisi pada wilayah penjualan, tak satu pun yang direkomendasikan secara khusus dalam program pelatihan tersebut. Manajer penjualan tersebut tidak mendapatkan serangkaian teknik yang siap pakai, yang memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga, stimulasi untuk memikirkan gagasan yang langsung menguntungkan bagi organisasinya sendiri. Seorang akuntan muda di sebuah pabrik cat memberitahu saya tentang usahanya yang sangat berhasil yang dicetuskan oleh gagasan orang lain. Saya tidak pernah terlalu berminat akan bidang real estate, ia berkata kepada saya. Saya sudah menjadi akuntan profesional selama beberapa tahun dan saya sudah sangat terikat pada pekerjaan saya. Suatu hari, seorang teman saya yang agent real estate mengundang saya dalam perjamuan makan siang yang diadakan oleh asosiasi real estate setempat. Pembicaraan hari itu adalah seorang berusaha lanjut yang sudah melihat perkembangan kota. Pembicaraannya adalah tentang 20 tahun yang akan datang. Ia meramalkan bahwa kota tersebut akan terus berkembang jauh ke tanah pertanian yang ada sekelilingnya. Ia juga meramalkan bahwa akan ada permintaan untuk tanah yang luas sekitar 2 hingga 5 hektar. Cukup besar bagi usahawan atau kelas profesional untuk mempunyai kolam renang, kuda, kebun, dan hobi lain yang memerlukan tempat luas. Pembicaraan orang itu merangsang saya. Apa yang ia jabarkan adalah persis seperti yang saya kehendaki. Beberapa hari berikutnya, saya bertanya kepada beberapa teman, apa pendapat mereka tentang gagasan mengenai seseorang yang mempunyai tanah seluas 5 hektar. Semua orang yang saya tanyakan berkata, saya sangat menyukainya. Saya terus memikirkan hal ini dan berusaha mencari cara bagaimana saya dapat mengubah gagasan ini menjadi laba. Kemudian suatu hari, saya mengemudi ke tempat kerja, jawabannya muncul begitu saja. Mengapa tidak membeli tanah pertanian dan membaginya menjadi beberapa kapling? Saya menghitung tanah itu mungkin bernilai lebih besar dan beberapa kapling yang relatif kecil daripada dalam satu bertangan besar. Saya mendapatkan sebidang tanah bekas pertanian seluas 50 hektar dengan harga di bawah 100.000 lira. Saya membelinya, membayar uang muka sepertiga dan mencicil untuk sisanya. Berikutnya saya menanam benih di tempat yang tidak ada pohonnya. Saya melakukan ini karena seorang pengusaha real estate yang menguasai bisnisnya mengatakan kepada saya, orang menginginkan pohon sekarang ini, banyak pohon. Saya ingin calon pembeli saya melihat dalam beberapa tahun tanah mereka akan ditutupi dengan pohon-pohon yang indah. Kemudian saya meminta juru ukur tanah untuk membagi tanah yang 50 hektar itu menjadi 10 kapling berukuran 5 hektar. Sekarang saya siap untuk mulai menjual. Saya sudah menyiapkan daftar alamat pembeli yang potensial. Saya mengedarkannya, menunjukkan bagaimana hanya dengan 30.000 lira mereka dapat membeli 1 kapling tanah. Saya juga menggambarkan potensi untuk rekreasi dan lingkungan yang sehat. Dalam 6 minggu, saya sudah menjual ke 10 kapling tersebut. Pendapatan total 300.000 lira. Biaya total termasuk tanah iklan, pengukuran tanah dan biaya lain lebih kurang 110.000 lira. Laba 190.000 lira. Saya mendapat laba besar karena mau menerima gagasan orang lain yang pandai. Seandainya saya tidak menerima undangan untuk menghadiri jamuan makan siang dengan orang yang sama sekali di luar bidang pekerjaan saya, otak saya tidak akan pernah menyusun rencana yang berhasil menghasilkan laba ini.
Ada banyak cara untuk mendapatkan stimulasi mental ini, tetapi di sini ada dua yang dapat Anda masukkan ke dalam pola kehidupan Anda. Pertama, bergabunglah dengan dan bertemulah secara teratur setidaknya dengan satu kelompok profesional yang memberikan stimulasi di dalam bidang pekerjaan Anda sendiri. Bergaulah dengan orang lain yang berpikiran sukses. Begitu sering saya mendengarkan seseorang mengatakan, saya memperoleh gagasan hebat siang ini dalam pertemuan bla bla bla. Atau selama pertemuan kemarin saya terus memikirkan sesuatu. Ingatlah, pikiran yang hanya mendapatkan makanan dari dirinya sendiri akan segera kurang gizi, menjadi lemah, tidak mampu berpikir kreatif dan progresif. Stimulasi dari orang lain adalah makanan pikiran yang bagus sekali. Kedua, bergabunglah dengan dan berpartisipasilah dalam setidaknya satu kelompok di luar bidang pekerjaan Anda. Bergaul dengan orang mempunyai minat kerja yang berbeda meluaskan pikiran Anda dan membantu Anda melihat gambaran yang besar. Anda akan terkejut bagaimana bergaul secara teratur dengan orang-orang di luar bidang pekerjaan Anda sendiri akan merangsang cara berpikir Anda dalam bidang pekerjaan Anda. Gagasan adalah buah cara berpikir Anda, akan tetapi gagasan harus digunakan dan dipraktekkan agar mempunyai nilai. Setiap tahun sebatang pohon X menghasilkan cukup banyak biji untuk memenuhi hutan yang lumayan luas. Namun, dari banyak biji ini mungkin hanya satu atau dua yang akan menjadi pohon. Tupai memakan sebagian besar bijinya, dan tanah yang keras di bawah pohon tidak memberi banyak kesempatan untuk mulai bertumbuh kepada benih yang tersisa. Begitu pula dengan gagasan. Sedikit sekali yang menghasilkan buah. Gagasan mudah sekali hancur jika tidak waspada. Tupai, dalam kurung orang yang berpikiran negatif, akan menghancurkan sebagian besar gagasan tersebut. Gagasan memerlukan penanganan khusus sejak dilahirkan hingga diubah menjadi cara-cara praktis mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. Gunakan 3 cara ini untuk memelihara dan mengembangkan gagasan Anda. Pertama, jangan biarkan gagasan lepas. Tuliskan gagasan tersebut. Setiap hari banyak sekali gagasan yang dilahirkan hanya untuk mati dengan cepat karena tidak dituangkan ke atas kertas. Ingatkan, adalah budak yang lemah dalam melindungi dan memelihara gagasan yang masih sangat baru. Bawa selalu buku catatan atau beberapa kartu kecil bersama Anda. Jika Anda mendapatkan suatu gagasan, tuliskanlah. Orang dengan pikiran yang kreatif dan subur mengetahui bahwa gagasan yang bagus dapat muncul setiap waktu di setiap tempat. Jangan biarkan gagasan lepas atau Anda merusak buah pikiran Anda. Kurunglah gagasan tersebut. 2. Berikutnya, tinjauan gagasan Anda. Tempatkan gagasan di dalam arsip aktif. Arsip itu dapat disimpan di dalam lemari yang rumit atau dapat berupa meja berlaci. Kotak sepatu juga cukup bagus. Akan tetapi, buatlah arsip dan kemudian periksa gudang gagasan Anda secara teratur. Sementara Anda memeriksa gagasan Anda, sebagian mungkin tidak mempunyai nilai sama sekali. Singkirkan gagasan tersebut. Akan tetapi selama suatu gagasan mempunyai harapan, simpanlah terus. 3. Tanam dan pupuk gagasan Anda. Buatlah gagasan bertumbuh. Pikirkan gagasan tersebut. Kaitkan gagasan tersebut dengan gagasan-gagasan lain yang masih berhubungan. Baca apa saja yang dapat Anda temukan yang entah bagaimana berhubungan dengan gagasan Anda. Selidiki semua sudut. Kemudian ketika waktunya tiba, buat gagasan itu bekerja untuk diri Anda, pekerjaan Anda, masa depan Anda. Apabila seorang arsitek memperoleh gagasan untuk suatu gedung baru, ia pun mempunyai gambaran pendahuluan. Apabila ahli periklanan kreatif mendapatkan gagasan untuk suatu iklan TV yang baru, ia memproyeksikannya ke dalam serangkaian gambar yang mengesankan bagaimana gagasan tersebut akan tampak dalam bentuk akhirnya. Jika penulis yang mendapat gagasan, ia pun menyiapkan draft pertama. Catatan: bentuklah gagasan di atas kertas. Ada 2 alasan yang bagus sekali untuk ini. Jika gagasan mengambil bentuk nyata, Anda dapat benar-benar melihatnya, melihat kelemahannya, mendeteksi apa yang perlu dipoles. Kemudian gagasan juga harus dijual kepada seseorang, pelanggan, karyawan, bos,
teman, anggota klub, investor. Seseorang harus membeli gagasan tersebut. Kalau tidak, gagasan tadi tidak bernilai. Pada suatu musim panas saya dihubungi oleh 2 orang wiraniaga asuransi jiwa. Keduanya ingin mengejar program asuransi saya. Keduanya berjanji akan kembali dengan rencana untuk membuat perubahan yang diperlukan. Wiraniaga pertama memberi saya presentasi lisan. Ia memberitahu saya secara lisan apa yang saya perlukan, tetapi saya segera menjadi bingung. Ia menyampaikan rincian pajak, pilihan, jaminan sosial, semua rincian teknis mengenai asuransi. Terus terang, yang membuat saya bingung, dan saya harus mengatakan demikian kepadanya. Wiraniaga kedua menggunakan pendekatan yang berbeda. Ia membuat rekomendasi yang dalam bentuk bagan. Saya dapat memahami proposalnya dengan mudah dan cepat karena saya benar-benar dapat melihatnya. Ia berhasil menjual kepada saya. Putuskan untuk membuat gagasan Anda dalam bentuk yang dapat dijual. Gagasan yang disajikan dalam bentuk gambar atau diagram memiliki daya jual yang jauh lebih besar daripada gagasan yang dijelaskan hanya dalam bentuk lisan. Gunakan alat-alat ini dan berpikirlah secara kreatif. 1. Percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan. Jika Anda percaya sesuatu dapat dilakukan, pikiran Anda akan mencari cara untuk melakukannya. Percaya akan suatu solusi, melincingkan jalan menuju solusi. Hapuskan kata tidak mungkin, tidak akan berhasil, tidak dapat dikerjakan, tidak ada gunanya mencoba dari pikiran dan kosakata pembicaraan Anda. 2. Jangan biarkan tradisi melumpuhkan pikiran Anda. Bersikaplah menerima gagasan baru. Lakukan eksperimen, coba pendekatan baru. Bersikaplah progresif dalam semua yang Anda kerjakan. 3. Bertanyalah kepada diri sendiri setiap hari, bagaimana saya dapat bekerja dengan lebih baik. Tidak ada batas untuk perbaikan diri. Ketika Anda bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat bekerja dengan lebih baik, jawaban yang tepat pun akan muncul. Cobalah dan lihat hasilnya. 4. Bertanyalah kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat bekerja lebih banyak. Kapasitas adalah keadaan pikiran. Mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri membuat Anda berpikir. Anda bekerja mencari jalan pintas yang cerdik, kombinasi yang berhasil di dalam bisnis. Kerjakan apa yang Anda kerjakan dengan lebih baik. Perbaikan kualitas keluaran Anda dan kerjakan lebih banyak apa yang Anda kerjakan. Tingkatkan kuantitas keluaran Anda. 5. Praktekkan bertanya dan mendengarkan. Bertanya dan dengarkan, maka Anda pun akan memperoleh bahan mentah untuk mencapai keputusan yang tepat. Ingat, orang besar memonopoli kegiatan mendengarkan, orang kecil memonopoli kegiatan berbicara. Yang terakhir, 6. Bentangkan pikiran Anda. Dapatkan stimulasi. Bergaul dengan orang yang dapat membantu Anda memikirkan gagasan baru, cara baru mengerjakan segala sesuatu. Berbaurlah dengan orang dari minat, pekerjaan, dan sosial yang berbeda. Demikian untuk sesi ini, sesi kedua, episode ke-8. Sampai jumpa di episode selanjutnya.